Dua kawasan industri, Ibu, dan posisi dari sekolah ini terletak di daerah 3T, yaitu di daerah terluar, berhadapan dengan dua negara, yaitu Malaysia di Johor Bahru dengan Singapura. Kami juga diapit sekolah SMK Negeri 1 Bintan Utara ini diapit dua industri internasional, yaitu kawasan industri Bintan dan kawasan industri pariwisata internasional Lagwe. Visi SMK kami adalah terwujudnya insan terampil, kompetitif, berjiwa wirausaha, berbudaya lingkungan, berwawasan nasionalisme dan global, dilandasi iman takwa. Kemudian sekolah kami ini rencananya akan mengembangkan pusat keunggulan untuk bidang teknologi elektronika industri, dengan pertimbangan bahwa SMK kita ini berada di kawasan industri manufaktur, yaitu di kawasan industri internasional di Bintan. Selama ini juga kita sudah bekerja sama baik dalam pembentukan kelas industri maupun juga dalam bursa kerja khusus, dan terutama terhadap prakerin maupun OJT, guru on the job training. Untuk jurusan elektronika industri ini mempunyai visi menyiapkan tenaga teknis di bidang elektronika yang berakhlak mulia, cerdas, kompetitif, dan berjiwa entrepreneurship. Kemudian kondisi sekolah kami itu memang berada di daerah 3T, berhadapan langsung dengan negara tetangga, jadi merupakan etalase dari sebagian wajah Indonesia. Di situ ada pelabuhan internasional yang menjadi keberangkatan maupun kedatangan dari dua warga negara asing itu pada umumnya, sehingga kami perlu untuk meningkatkan kondisi SMK ini sehingga bisa bersaing dengan negara tetangga. Karena kalau kita tidak meningkatkan segala prasarana maupun sistem pembelajaran dan kompetensi lulusan, kita terasa malu dengan bersaing dengan negara-negara tetangga tadi, terutama ya pelengkapan dengan berbagai fasilitas yang harusnya kita kembangkan. Kemudian rencana kami, kondisi sekolah ini, jumlah siswa kami di Kabupaten Bintan ini merupakan terbanyak untuk tingkat SLTA, yaitu kurang lebih 920. Kemudian sekolah-sekolah yang lain termasuk SMA itu di bawah itu. Kemudian juga kami di teknologi elektronika industri ini ada 3 rombel saat ini, jadi perlu ditingkatkan kapasitasnya karena banyak permintaan tenaga kerja yang berkaitan dengan manufaktur, terutama teknologi tinggi elektronika ini di kawasan industri Bintan. Rencana jangka menengah kami meningkatkan kelas industri, memperluas kerjasama dengan mitra industri di kawasan industri Bintan yang selama ini sudah terjalin, termasuk ada perusahaan yang namanya Honeywell itu di bidang safety dan peralatan pesawat, itu kemarin sudah pernah kita jalin kerjasama untuk kelas industri. Namun perlu diperluas lagi, walaupun sudah kerjasamanya juga dalam bidang bursa kerja khusus. Ini bahkan siswa masyarakat pada tertarik untuk menyekolahkan anaknya di sini itu, sebagian siswa yang belum terima ijazah itu sudah bisa diterima di kawasan industri tersebut. Kemudian merintis teaching factory, yaitu bekerjasama dengan kawasan industri juga. Yang lain adalah bagaimana untuk rencana aksi per semester maupun per tahun, yaitu ada kelas industri. Ini meliputi dengan
penyesuaian kurikulum di semester awal, kemudian rekrutmen kerjasama tenaga kerja. Ini diharapkan tahun berikutnya setelah nanti terjalin kelas industri mempunyai target terserap minimal 85%. Kemudian juga on the job training untuk para tenaga pendidik, guru kita yang selama ini juga pernah OJT di Singatek, yaitu perusahaan konstruksi bidang perkapalan secara seksi pengerjaannya. Berikutnya adalah membangun kelas wirausaha, karena peluang sekarang ini anak-anak milenial trennya lebih banyak untuk passionnya di bidang usaha, karena bidang usaha sekarang tidak mesti harus mempunyai lahan yang luas. Barangkali dengan adanya teknologi informasi yang berkembang ini, marketplace dan lain sebagainya, dan itu menjadi trennya anak-anak muda saat ini. Jadi kita harus mempersiapkan ke sana. Berikutnya yang hal-hal yang berkaitan dengan prioritas tadi, maka yang perlu segera dilaksanakan adalah pembentuk kelas industri secara permanen. Nah, nanti ini perlu kerjasama yang masif dan bahkan ada semacam MOU yang mengikat. Kami juga akan berusaha untuk mengusulkan di tingkat daerahnya dibuat suatu peraturan daerah supaya ini menjadi hal yang permanen. Kalau saya lihat di Malaysia, di Johor Bahru itu sekolah menengah vokasional sana itu memang industri harus membina sekolah yang ada di lingkup kawasannya itu. Jadi itu sudah dituangkan dalam suatu peraturan di pemerintah. Barangkali ini nanti lewat pemerintah daerah dulu kita mengusulkan. Kemudian juga membentuk kelas wirausaha. Ini juga kalau bisa nanti sekarang trennya juga ada pinjaman lunak dalam hal memulai usaha tadi, anak-anak untuk usia yang sekolah yang barangkali ada beberapa yang mempunyai passion untuk bidang usaha. Dana yang rencanakan nanti kami akan menggunakan dana yang secara reguler ada selama ini, ya dana BOS, kemudian dari dana provinsi. Barangkali nanti juga kami memberikan masukan pada pemerintah provinsi untuk memberikan suatu insentif bagi anak-anak muda ini yang mempunyai passion, yang sudah memulai usaha barangkali, karena ada yang sudah sekolah ini juga sudah ada yang sambil bekerja paruh waktu, juga ada yang sudah mulai usaha lewat marketplace tadi. Kemudian juga dibantu oleh APBN. Nah, yang ini kami harapkan nanti dengan mengikuti program ini akan menjadi suatu suplemen pendanaan. Kemudian juga dengan mitra industri yang selama ini sudah bekerja dan dengan lewat GSR-nya mereka sangat peduli baik secara peralatan, tenaga ahli. Untuk sebagian tenaga ahli yang ada di perusahaan itu juga ikut ngajar di tempat kami sekarang. Namun kedepannya perlu ditingkatkan secara masif. Kemudian juga pendanaan dari alumni. Alumni kita juga punya potensi yang sudah mempunyai keberhasilan. Minimal itu juga datang ke institusi ini, ke kelas untuk memberikan motivasi. Itu yang sangat penting, walaupun tidak dalam bentuk finansial, tapi dengan datang menyampaikan suatu keberhasilan dan tahapan-tahapan yang dia capai, itu akan memberikan motivasi yang sangat luar biasa nantinya. Kemudian juga dari perguruan tinggi pendamping, kami di sini ada PBC Politeknik Bintan Cakrawala. Ini juga sudah bekerja sama dengan kami, termasuk kami mempunyai jurusan perhotelan itu atas bimbingan beliau untuk men-setting bagaimana kitchen, bagaimana room untuk penataannya. Kemudian yang dari industri manufaktur itu juga penataan, bagaimana menata workshop itu untuk menopang terhadap safety-nya dalam pelaksanaan sesuai dengan yang ada di industri, tuntutan di industri. Ada simbol-simbol, ada
ada tata letaknya dan lain sebagainya, itu selama ini sudah juga berperan dengan baik, namun perlu kita tingkatkan secara masif. Baik, Bapak mohon izin ya. Siap, Bu. Waktunya transparan sudah cukup dulu ya, nanti akan lebih didalami dengan wawancara. Silakan Pak Tri. Terima kasih, Bu. Silakan Pak Tri. Baik, selamat siang Pak Wiharjo. Selamat siang, Pak. Ya Pak Wiharjo, jadi nanti untuk kelas unggulannya nanti yang akan diajukan adalah jurusan teknologi elektronika Pak ya? Industri. Siap, Pak. Ya. Oke, teknologi. Oke, saya lihat Bintan memang kawasan industri Pak ya, jadi nanti depannya sih saya rasa nggak akan ada kesulitan ya Insya Allah. untuk kerjasama dengan kerjasama dengan. Oke. Langsung saja sih Pak, pertanyaan saya, apa sekarang yang menjadi hambatan saat ini Pak? Apa yang menjadi hambatan sekolah Bapak saat ini, tantangan yang terjadi yang dihadapi saat ini, dan nanti apabila terpilih menjadi sekolah unggulan khususnya di bidang teknologi elektronika industri, apa yang harapan Bapak berkaitan dengan kendala-kendala yang saat ini terjadi? Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Kendala-kendala yang kami hadapi selama ini ya kondisinya kita ini geografis kondisi pandemi ya saat ini. Tapi kita tidak kesulitan dalam hal itu karena ini industri ini dekat dengan sekolah kita. Cuma peningkatan mengimbangi peralatan yang seperti standar industri ini memang kita seperti antara deret ukur itu untuk industri kita deret hitung selalu terbelakang terus Pak ini. Tapi tidak ditutupi dengan manajer-manajer maupun supervisor yang dari industri itu ada yang sebagian kerjasama dengan kita memberikan masukan, dan guru kita sebagian juga pernah alumni dari industri itu juga Pak. Jadi harapannya nanti kalau ada peningkatan peralatan dengan menjadi sekolah pusat keunggulan ini nanti itu tidak terpaut jauh Pak ya Pak antara sekolah dengan industri. Begitu Pak. Oke, baik, terima kasih Pak. Siap Pak. Terima kasih. Baik, Pak Wiharjo, kalau boleh tahu Pak, teknologi industri ini, jurusan teknologi, jumlah pesertanya ada berapa Pak ya? Jumlah peserta kita itu ada 3 rombel Bu ya, jadi sekitar 108 ya, ya saat ini. Jadi nanti kalau ada program ini barangkali ini bisa ditingkatkan Bu kapasitasnya. Guru produktifnya ada berapa? Guru produktif ada 4 Bu. Sudah ada yang punya sertifikat dari industri juga ada. Dan ini malah ada itu Bu. Guru kita itu berinovasi untuk membuat model pemutusan itu kalau pembayaran listrik terlambat itu dengan namanya Suntrip itu Bu, menggunakan kartu GSM. Jadi kalau dulu harus petugas PLN itu datang rame-rame untuk memutus jaringan di PLN ke rumah yang memancing suatu keributan, maka ada guru dan siswa tadi inovasi sekarang baru digarap dengan PLN sini Bu. Baik. Nah terus terkait ini saya tertarik juga nih Pak, artinya kan Bapak berarti berusaha untuk budaya industri ini kan sudah mulai ya Pak ya. Siap Bu. Tadi ada guru berinovasi dengan teknologi aplikasi atau apa namanya untuk bisa memutus pangkat jaringan PLN gitu ya. Siap. Nah terkait dengan rencana untuk bisnis plan-nya ke depan, harapan Bapak gimana nih Pak? Ada nggak Pak yang tergambar gitu? Ya. Kita memang simak Bapak ada ingin supaya menjadi center dari teknologi industri gitu ya, kalau tidak salah seperti itu. Bapak perencanaannya gimana nih Pak? Baik Bu, jadi setelah nanti kita buat suatu kerjasama dengan UU dengan dimulai dengan penyesuaian kurikulum dengan industri, maka yang akan kita utamakan nanti adalah adanya kelas industri supaya anak-anak itu kompetensinya sudah kompetensi awalnya itu sudah diberikan sebagaimana kompetensi di industri. Kalau saya lihat di industri itu tuntutan yang utama itu adalah peningkatan soft skill. Jadi kalau dari pihak-pihak supervisor sendiri, kalau termasuk CEO-nya sana itu saya tanya keperluannya industri yang apa yang paling utama itu. CEO regional ASEAN itu
ada itu orang Singapura itu orang Singapura anaknya orang Indonesia itu dia jadi warga negara sana. Itu yang penting adalah attitude-nya gitu. Karena kalau pengetahuan dia biasa belajar, tapi kalau skill dia kita bisa latih karena sudah bekerja pun nanti akan kita kirim kita latih. Dan kalau sudah punya attitude nanti dia akan mengembangkan potensi dalam dirinya secara baik dengan berbagai macam sumber. Demikian Bu yang jadi soft skill harus memang kita utamakan sekarang anak-anak kita sekarang. Demikian. Jadi di rencana aksi Bapak, soft skill ini menjadi salah satu titik tekan gitu? Ya, nanti akan menjadi suatu yang utama untuk mendasari ini dulu. Supaya, karena kelemahan kita kalau di industri juga itu Bu, adalah di bidang safety. Jadi pada umumnya masukan dari industri, anak-anak itu terlalu cuek terhadap urusan safety gitu. Padahal itu sangat menentukan dalam industri. Karena kalau sempat ada kelalaian sedikit, apalagi bidang elektronika dan yang ini teknologi tinggi, itu memang harus betul-betul itu sangat-sangat diperhatikan dengan baik. Oke. Ya baik, saya rasa cukup sih Bu dari saya kan. Terima kasih Bu. Tadi mau ada teman belum diakhiri? Coba. Ya baik. Terima kasih Pak. Demikian ya, saya ucapkan terima kasih pada Pak Wiharjo atas kesediaan. Ya Bu, salam dari hormat dari kami yang ada di sini semua Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Terima kasih hari ini. Bisa boleh langsung Bu ya? Boleh Pak. Remote ya Pak. Siap. JOSMK mari bekerja, berinovasi dan bersinergi, memajukan vokasi.